Saya buka dulu kuliahnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di hari ini adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, jadi hari ini adalah kuliah perdana kita di IT Entrepreneur ya. Jadi materinya hari ini adalah silabus dan perkenalan. Jadi kenalan dulu lah ya. Ada mahasiswa yang sudah kenal sama saya, juga ada yang belum seperti itu. Kemudian silabus ini saya sisipkan ada tujuan pencapaian kuliah, kemudian ada deskripsi singkat tentang mata kuliah IT Entrepreneur itu sendiri. Oke, kita mulai dengan 4 outline ya. Jadi outline pertama itu adalah perkenalan dosen kepada mahasiswa. Kemudian ada aturan main sama saya ya, peraturan untuk mata kuliah ini. Kemudian di sini ada penilaian dan ada penugasan. Bentuk tugasnya apa nanti akan saya gambarkan. Kemudian di poin keempat adalah silabus dan tujuan dari pembelajaran. Nah, inilah tadi yang saya katakan tadi ya. Apa yang ingin dicapai oleh pihak akademik setelah belajar IT Entrepreneur pada saya. Kita mulai dengan outline pertama, yaitu kenal dulu atau perkenalan. Ya, ini dia. Perkenalkan, nama saya itu Robi Setiawan, bisa dipanggil dengan Pak Obi ya. Yang jadi saya highlight itu adalah yang font berwarna biru. Kemudian ini adalah nomor kontak WA saya. Kemudian ini ada ID Telegram saya dan ini email saya. Untuk untuk WA itu hanya sebatas chatting lewat teks ya, tidak ada nelpon apalagi video call ya. Jadi cukup teks aja, chatting nanti pasti saya akan balas walaupun biasanya respon saya lambat ya. Saya jarang-jarang juga buka WhatsApp ini, tapi pasti saya buka satu hari itu. Kemudian untuk WhatsApp itu dimulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Lepas dari situ saya akan membalasnya besok seperti itu. Saya nggak mau jam-jam istirahat saya diganggu sama aktivitas kuliah seperti itu. Jelas dulu ya. Saya next kembali. Nah, ini adalah experience atau pengalaman hidup saya yang saya petakan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017. Oke, kemudian saya akan bercerita dari saya nggak akan cerita yang SMP, SD, SMA tuh nggak, dari mulai kuliah lah ya. Saya menjadi mahasiswa itu di tahun 2004 dan tamat tahun 2008. Ya, normal lah ya. Walaupun sebenarnya saya bisa tamat 3,5 tahun, harusnya. Karena waktu itu semua mata kuliah sudah saya kontrak, tinggal KP ya, atau kerja praktek, itu saya pending 2 kali, nyesel banget. Ya. Jadi ujung-ujungnya saya tamat 4 tahun juga di sini, kesel juga rasanya ya. Saya nanti waktu itu zaman kuliah itu lagi enak-enaknya main sama temen, touring lah, apalah, gabung sana sini nongkrong ya, nyesel rasanya 4 tahun cuman. Ujung-ujungnya ya terpending ujung-ujungnya seperti itu ya. Nah, di sini ada sisipan. Jadi dari 2004 sampai 2008 saya kerja ya, kuliah sambil kerja itu sebagai animator. Nama perusahaannya adalah Toren Kreatif, lokasinya di Cempaka Putih ya. Cuma sebentar ini ya, cuma 1 tahun. Lagian ini punya teman saya ya. Jadi saya ngambil bukan apa ya, saya membangun jaringan, kemudian pengen tahu dunia kerja gimana, terus saya juga pengen menerapkan ilmu saya itu di bidang dunia kerja itu bagaimana gitu ya. Jadi udahlah waktu itu saya menjadi animator. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang entertain ya. Sekarang perusahaan ini udah kontrak ke Jambi TV, Trans 7, Net TV, dan banyak lah ya, udah bagus nih sekarang. Kemudian saya tamat di sini, dapat gelar Eskom, Sarjana Komputer. Kemudian setelah tamat saya langsung masuk ke perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Nama perusahaannya adalah AHM atau Astra Honda Motor. Di sini posisi terakhir saya adalah Deputy IT Manager. Jadi di sini lokasinya itu di Sunter di Jakarta. Jadi saya mobilitasnya tinggi banget, Jambi Jakarta seperti itu ya. Tahun 2010 saya menikah, alhamdulillah sekarang sudah mempunyai 2 orang anak, 1 laki-laki yang paling tua dan 1 lagi adalah perempuan paling kecil. Nah, karena saya mobilitasnya tinggi, Jambi Jakarta saya nggak tega ya. Istri ikut saya tuh. Jadi sudahlah saya berhenti, ini saya cut lagi, saya cari kerjaan yang di Jambi saja. Di Jambi saya itu kerja di perusahaan
yang sekarang ya 2012 sampai 2013 saya kerja di perkapalan atau kapal ponton kayak gitu ya. Ponton, tugboat, lokasinya di arah Kumpe sana, arah pelabuhan. Nama perusahaannya adalah Armada Prima Nusantara dan Naga Cipta Sentral ya. Ada 2 perusahaan saya pegang. Ini saya posisinya adalah IT programming. Benar turun kasta ya dari Deputy IT Manager menjadi IT Program, tapi nggak apa-apa lah karena saya pikir lokasinya juga di Jambi, nggak begitu kayak di Jakarta kemarin ya. Kemudian saya berhenti cuma 1 tahun di sini. Saya masuk lagi di dunia kerja sebagai marketing manager. Di sini saya bekerja di perusahaan yang bergerak di developer perumahan ya, atau properti seperti itu. Nama perusahaannya adalah Golden Property waktu itu. Itu saya dari 2013 sampai 2017. Cuman ya perasaan saya ada yang hampa apa ya, rasanya tuh kerjanya nggak cocok ya waktu itu. Karena kalau kita lihat ini semuanya linear. Masih satu basic sama saya itu bagian komputer. Ketika di sini agak sedikit berbelok seperti itu ya. Jadi saya lanjutkan aja di sini 2013 sampai 2017 ini cuma 2 tahun ya. Mau pinter mau enggak tetap aja tamatnya nanti 2 tahun. Nggak ada. Kalau yang di S1 kan kalau pinter cepat tamatnya di 3,5 tahun. Tapi kalau S2 mau pinter mau enggak tetap aja 2,5 tahun ya. Kemudian saya lanjut menjadi mahasiswa S2 sama alumninya yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer yang di belakang itu ya. Sekarang kan udah berubah menjadinya Universitas Dinamika Bangsa. Ternyata 2 tahun di sini saya tamat dan saya ditawari oleh ketua dari kampus ya. Ketuanya itu yang S2 itu kalau nggak salah Pak Joni Devitra, masih beliau menjabat. Nah, itu saya ditawari untuk mengajar di universitas atau di kampus. Waktu itu saya ikutnya jalur normal ya, ikut tes dari micro teaching, dari tes psikotes dan lain-lainnya. Ternyata saya lulus, saya berhak. Dari 2017 lah sampai sekarang saya menjadi dosen. Jadi masih baru ya, baru 4 tahun saya menjabat di situ. Tapi pengalaman saya udah kemana-mana, udah sana sini ya. Seperti itu ya. Kemudian ini adalah interest area saya atau bidang ketertarikan saya di mana sih sukanya tuh. Saya suka ngoding memang. Karena pendidikan saya adalah komputer, dunia kerja saya juga komputer. Seperti itu. Saya pasti suka ngoding. Apalagi kalau dilihat dari basic saya adalah sebagai deputy manager, ini saya menghandle database administrator dan programming. Kemudian IT programming, ya ini kan masih satu jalur ya. Nah, kalau ini ya enggak lah, ini hubungannya nanti ke IT entrepreneur. Nah, ilmu saya kepakainya di sini nanti, ITA yang kalian ampuh sekarang, yang kalian pelajari. Kemudian saya suka desain, jelas ya. Karena balik dari semula, saya sebagai animator, berarti saya suka desain. Desain grafis saya suka, desain interior saya suka, kemudian desain rancang bangun saya juga suka. Saya juga suka namanya ilmu kewirausahaan. Sekarang ya, kewirausahaan entrepreneurship itu artinya ilmu kewirausahaan. Tapi kalau entrepreneur adalah orangnya, seperti itu. Dua hal yang berbeda. Kemudian saya juga suka nge-game. Ya. Terakhir saya suka hewan peliharaan yaitu ikan. Ya. Ikannya apa? Ikan cupang ya, yang lagi demam sekarang ya. Kemudian ada ikan gupi, ikan-ikan yang bentuknya kecil seperti itu, yang compact lah. Jadi nggak begitu makan tank yang besar. Gampang juga perawatannya. Kalau ikan arwana kan bukan berarti nggak bagus, tapi kan besar. Saya suka sifatnya yang fleksibel, yang compact, yang cepat kayak gitu, yang apa namanya itu, yang praktis lah kalau sukanya, simple. Kemudian subjek atau mata kuliah yang saya ampu di Universitas Dinamika Bangsa. Saya mengajar Surfdata. Ini program studi atau prodi SI. Kemudian PBO, saya mengajar TI prodinya. Kemudian IT Entrepreneur hanya prodi SI pada kurikulum. Multimedia saya dapat 2, dapat SI dan dapat TI. SITI ya, bukan. Sistem Informasi Teknik Informatika. Kemudian keamanan sistem informasi. Ini pada kurikulum hanya mengajarkan pada sistem informasi atau SI. Seperti itu. Ada yang mau bertanya tentang saya dulu sebelum saya lanjut ke slide berikutnya? Silakan mau nanya. Rumah di mana? Di depan asrama haji rumah saya ya. Game apa yang suka? Saya gamenya adalah game emulator aja, PS2, PS3 ya. Kemudian kalau game Android ya ada lah saya suka ya, tapi nggak saya sebutin. Nanti ketahuan itu nickname saya atau akun saya seperti itu.
Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja. Mungkin sambil berjalan nanti ada pertanyaan. Kita masuk di outline yang nomor 2, yaitu rules kuliah sama saya. Ya. Jadi kita ada dua sih sebenarnya, ada offline dan online. Offline diabaikan karena zaman pandemi kita dituntut kuliah jarak jauh atau daring. Yang online akan saya jabarkan di sini. Pertama, menggunakan laptop, PC, dan smartphone. Ya. Minimal sekali pakai smartphone. Itu untuk aktivitas menerima informasi berupa tugas, absensi, atau mengirim data, yaitu apa ya, untuk tugas, kemudian ya banyak lah ya, minimal sekali mahasiswa tuh pasti ada namanya smartphone. Kemudian aplikasi yang saya gunakan pada mata kuliah ini ada 3. Ada Edmodo. Edmodo ya yang sekarang untuk absen, pengumuman nilai, kemudian untuk kuis, UTS, dan seterusnya. Zoom saya gunakan untuk metode pembelajaran secara diskusi nanti atau ceramah seperti ini ya. Karena kan metodenya mendengarkan saya berarti berceramah kan. Kemudian Zoom ini juga fungsinya untuk merekod aktivitas kita yang kita lakukan sekarang ini. Jadi Zoom nanti akan direcord dan akan diupload ke dalam YouTube. Fungsi YouTube di sini adalah untuk bukti kepada pihak yayasan bahwa kita sudah mengadakan kuliah online. Nanti ditonton nih di pihak akademiknya. Kemudian YouTube juga sarana untuk mahasiswa yang tidak bisa hadir di kuliah Zoom, maka dia menonton kembali. Tujuannya agar materi itu terserap dengan baik. Kalau kita baca lewat PPT kan lebih monoton ya, lebih komunikasi satu arah. Baca belum lagi bosan ya. Jadi gunanya YouTube adalah mendengar atau menonton kembali apa yang saya paparkan. Selanjutnya untuk absensi adalah 7 hari setelah saya post, maksimal itu ya. Jadi kalau saya post hari Kamis, berarti hari Jumatnya itu tidak bisa lagi, maksimal hari Kamis minggu depan. Secara Edmodo nanti akan terkunci, terlock. Ini adalah peraturan yang dipinta oleh akademik ya, 7 hari. Kenapa 7 hari? Kenapa nggak 3 hari? Ya, kita kan pikirnya general lah, umum lah ya. Tidak semua mahasiswa itu mempunyai kemampuan sinyal internet yang sama ya. Belum yang di daerah, belum lagi dia punya aktivitas lain, nggak bisa selalu hadir. Mungkin dia ada terkena, mungkin lagi di rumah sakit kena pandemi, kena corona langsung ya. Atau dia lagi nge-push ranking, nggak tahu lah ya. Kemudian kehadiran di bawah 70% tidak bisa ikut UAS. Itu semua dosen memperlakukan seperti itu. Artinya apa? Boleh tidak absen itu sebanyak 4 kali. Di luar 4 kali, 5 kali itu kalian tidak bisa ikut UAS. Seperti itu. Jadi 4 kali itu sudah termasuk 75%.